sebenarnya saham blue chip itu masih bisa kita bilang mahal gitu dan akhirnya pada bikin sobat cuan yang retail kita gitu untuk beli saham-saham receh. Oke, mungkin ini ya, untuk menjelaskan topik kita kali ini mungkin saya awali dulu dari murah sama mahal itu biasanya tentu relatif ya. Saya juga untuk untuk menjelaskan dulu bukan berarti suatu saham itu kalau nominalnya lebih mahal tapi artinya lebih maksudnya nominal lebih tinggi artinya lebih mahal ya, dalam artian juga sebaliknya kalau saham nominalnya kecil bukan berarti dia tuh dikatakan valuasi lebih murah ya. Itu misalkan di saham rokok ya, HMSP dan Gudang Garam. HMSP itu harganya mungkin sekitar 1.000-an, Gudang Garam 30.000-an, jauh sekali bedanya. Tapi kalau secara valuasi biasanya secara mungkin PE atau PBV, Gudang Garam yang harga 30.000 itu sebenarnya bisa dikatakan lebih murah gitu. Tadi kan yang pertama tentang valuasinya ya, yang murah ataupun yang mahal seperti apa. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, benar nggak sih saat ini ada kecenderungan perpindahan dana investor dari growth stock ke value stock begitu, Mas Angga? Oke, sebenarnya nih ini ya kalau dibilang growth stock ke value stock mungkin bukan perpindahan tapi balik lagi ya. Ini dulu sebenarnya sejak awal pandemi itu kan masih cukup banyak ya investor baru di kalangan usia yang lebih muda dan ini juga ada sedikit anggapan value stock atau value investing kok lebih tertinggal lah kesannya gitu. Investor-investor lebih banyak mencari saham-saham yang menawarkan potensi pertumbuhan atau ada growth story-nya lah yang lebih menarik gitu loh. Tapi memang ada juga nih yang beranggapan ya sekitar belakangan ini ya bahwa ada rotasi kembali gitu ya ke saham-saham saham-saham yang sifatnya value stock lah atau dianggap under value atau murah lah kecenderungannya. Mungkin menanggapi hal ini sih kita menanggapinya adalah ya market itu sebenarnya luas ya, jumlah pelaku pasar itu sangat banyak, jumlah modal berbeda-beda, pengalaman, waktu juga strategi investasinya ya. Jadi pada dasarnya menurut kita sih baik growth maupun value stock itu akan selalu memiliki fansnya masing-masing lah, penggemarnya masing-masing gitu loh. Jadi sebenarnya ini kalau masalah strategi itu tidak perlu tahu diperdebatkan lah, karena sama-sama bisa untung maupun rugi. Nah yang menarik mungkin sih ini ya antara growth dengan value ini mungkin kadang-kadang ada juga investor yang mengambil jalan tengah gitu Mas Daniel dan rekan-rekan Investime ya. Ada yang disebutnya juga kita kalau di industri pasar modal ya nyebutnya GARP itu, growth at a reasonable price istilahnya. Jadi kita nyari saham-saham growth tapi harganya masih harus reasonable atau masuk akal. Ada juga yang mirip-mirip gitu namanya quality value investing gitu loh. Jadi boleh nyari saham murah tapi tetap yang berkualitas gitu loh dan mempunyai potensi pertumbuhan baik, kurang lebih begitu Mas. Baik, Mas Angga, ini menarik nih. Tadi kan Mas Angga bilang melihat dari GARP gitu ya, growth at a reasonable price. Nah, kalau kita melihat dari saham-saham blue chip begitu ya, cerminannya pada saham-saham blue chip yang sudah kami rangkum juga, ini sepertinya banyak yang blue chip memang harganya lagi pada koreksi-koreksi tajam begitu. Mas Angga, apakah trennya ini bakal terus berlanjut nih sampai akhir tahun 2021? Oke, kita melihat sih memang ya, kalau kita lihat dari misalkan kita ambil LQ45 ya sebagai cerminan dalam hal ini blue chips lah ya kita bilangnya, itu memang masih cukup lagging ya atau tertinggal gitu loh. Kita sih melihatnya ini ya agak kalau di sisa 2021 yang sekarang sudah mau kuartal 3 sudah mau selesai ya, tapi sebenarnya juga perlu ingat saham-saham blue chip ini atau yang big caps lah ya, yang istilahnya jadi jangkarnya bursa itu biasanya bangkitnya itu justru di akhir-akhir tahun gitu. Biasanya itu karena bertepatan lah dengan momen window dressing ya. Jadi sebenarnya sih kita melihat ini ya ada potensi juga terjadi rebound gitu ya di sisa akhir tahun ini karena ya itu seasonality tadi di kuartal 4 akhir tahun tuh biasanya baru mulai bangkit lah atau sedang cukup kencang lah. ISG-nya juga biasanya tentu kita tahu 20 tahun terakhir juga selalu semangat gitu ya di sekitar bulan Desember kurang lebih begitu. Berarti momentum yang ditunggu ini untuk saham-saham blue chip ada di kuartal keempat ini ya. Ntar lagi kan kita masuk kuartal keempat gitu ya Mas Angga, ada di momentum window dressing. Potensinya nanti akan sebesar apa dan sektor mana nih yang lebih dulu bakal bangkit begitu di tentunya yang berada di dalam indeks LQ45 Mas Angga? Oke, kalau kita melihat secara sektoral ya, biasanya sih yang sering dikaitkan pertama
kalau ekonomi bangkit itu biasanya big banks ya, perbankan besar. Dalam ini kita sama-sama tahu lah BBCA, BRI, Bank Mandiri maupun BBNI juga ya. Itu kan pada dasarnya kita artinya kalau kita yakin ekonomi akan pulih, biasanya kan barometernya adalah perbankan ya ininya ya. Jadi itu sebenarnya ya secara historical cukup dianggap bangkit duluan lah, terlebih dahulu itu biasanya itu perbankan. Di sisi lain setelah itu sih kita bisa melihat sektor-sektor yang lebih siklikal ya, yang cukup sensitif dengan pemulihan ekonomi ya. Di antaranya mungkin sektor energi gitu, karena kalau misalkan aktivitas ekonomi itu makin pulih, itu kan permintaan komoditasnya juga akan naik ya. Dan itu juga akan berakibat harga komoditasnya pulih gitu. Lalu kalau di Indonesia juga ada sektor konstruksi ya, karena beberapa pembangunan ini kan sempat tertunda ya di tengah pandemi ini, dan sekarang sih sebenarnya udah mulai dikit-dikit lah. Sektor real estate dan konstruksi itu ada sedikit kebangkitan lah, sudah mulai kerasa gitu loh ini ya pelan-pelan. Satu lagi mungkin juga retail ya, ini juga dengan seiring makin dilonggarkannya lah ya PPKM, kita kan setiap seminggu sekali ada pengumuman ya, di mana itu sedikit-sedikit ada pelonggaran lah ya. Ini juga sektor retail hari ini dan beberapa pekan ini juga udah mulai terlihat ada sedikit bergeliat kembali lah gitunya, menyambut pembukaan kembali atau pemulihan ekonomi ini, kurang lebih begitu. Baik, berarti tadi yang disebutkan adalah perbankan dan juga retail. Kalau kita lihat dari emiten-emiten yang terkait dengan sektor tambang, yang blue chip-nya gimana nih Mas Angga? Karena kan dikatakan kita masih dalam era commodity super cycle gitu. Masih mampu nggak sih ini bangkit lebih tinggi lagi? Oke, sebenarnya sih kalau untuk ini ya, kalau misalkan komoditi itu kan memang ada beberapa jenis ya ini ya. Kita lihat sebenarnya kalau kita beranggapan kayak batu bara banyak yang inilah banyak harganya udah cukup naik cukup signifikan sekali, tapi ya sahamnya kadang-kadang masih sedikit malu-malu ya, ininya juga banyak misalnya investor. Jadi kita sih juga cukup yakin masih bisa ada peluang naik ya. Yang cukup menarik juga menurut kita masih nikel ya ininya ya. Kita lihat nikel ini saham-saham yang cukup hype lah istilahnya di awal tahun ya, ketika itu cukup karena sentimen mobil listrik ya, saham-saham seperti Aneka Tambang atau Inco gitu cukup naik, tapi sempat sedikit terlupakan di belakangan. Nah kita lihat sebenarnya kan ini masih nikel ini peluangnya masih cukup besar gitu loh, apalagi kemarin perkembangan terakhir baterai listriknya baru diresmikan ya ininya ya. Kita lihat masih ada sangat peluang untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya jujur aja untuk nikel, kurang lebih sih gitu ya kalau untuk beberapa sektor di saham komoditas gitu ini ya. Dengan rekomendasi emiten-emiten mana nih yang blue chip tapi bagus untuk Sobat Cuan kemudian melakukan investasi atau membeli begitu Mas Angga? Oke, mungkin saya mulai dari perbankan ya. Mungkin topik kita saat ini adalah Bank Mandiri ya, atau BMRI, masih relatif PBV di 1,4 kali, kita rasa itu masih cukup relatif under value ya. Kita punya target harga di 7.450. Lalu kalau misalkan untuk sektor telekomunikasi, kita ada dua yang menarik, Telkom di 4.000 dan Tower di 1.500. Itu kita lihat masih cukup menarik ya, dua saham kategori blue chip itu. Kalau di sektor retail yang cukup menarik kita lihat ERA, kita masih punya target price di 850. Terakhir mungkin tadi saya juga di sektor yang cukup bisa bangkit itu konstruksi, jagoan kita ada di PT PP dengan target harga 1.380.